Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema pergunakanlah waktu yang ada. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Kita berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara, salah satu anugerah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah Ia memberikan waktu. Yesus Kristus sebagai teladan kita selama hidup di dunia, walaupun hidupnya tidak panjang yaitu 33,5 tahun, tetapi Ia memanfaatkan waktu yang ada dengan baik untuk melakukan pekerjaan Bapa. Bahkan Ia menyelesaikannya. Di ayat ini Yesus mengingatkan kepada kita untuk kita terus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama ada kesempatan, kita harus melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tidak selamanya kita mendapatkan kesempatan atau waktu yang baik. Tetapi waktu kesempatan itu datang, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Digambarkan di sini, selama masih siang akan datang malam. Malam pasti datang. Kita tahu bahwa malam itu adalah waktu di mana kita tidak bisa lagi mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Tetapi selama masih siang, selama masih kita punya waktu yang produktif untuk melayani Tuhan, mari kita ambil kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Kalau kita membaca juga di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Digambarkan di sini bahwa akan datang masa-masa yang sulit, di mana manusia semakin jahat dan manusia semakin menolak Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia ini dalam memanfaatkan waktu. Orang dunia menggunakan untuk dirinya sendiri. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan kemudian diikuti dengan berbagai karakter-karakter manusiawi dan duniawi yang ada. Namun demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3:10 berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kita punya cara hidup yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang seharusnya bijaksana di dalam mengelola waktu-waktu kita. Kita mengikuti ajaran, cara hidup, iman yang benar, sehingga kita tidak larut dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Memang ada pergumulan yang kita hadapi waktu kita mau memelihara iman kita di hadapan Tuhan, waktu kita mau menggunakan waktu kita untuk melakukan kehendak Allah. Ada banyak tawaran-tawaran dari dunia ini yang bisa membuat kita gagal untuk menangkap rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari kita pergunakan waktu yang ada. Kita tahu waktunya semakin singkat, waktunya semakin dekat. Oleh karena itu mari kita gunakan waktu yang ada. Mari kita minta hikmat dari firman Allah di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah adalah sesuatu yang harus kita pegang di dalam hidup kita. Ayat 14 berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mari kita berpegang kepada kebenaran. Kita mengingat firman Tuhan dalam hidup kita. Orang yang ingat firman Tuhan, orang yang memahami firman Tuhan, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya, tapi dia akan menggunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Allah, untuk menyelesaikan dan menggenapi kehendak Allah di dalam hidupnya. Kiranya kita terus dalam berkat Tuhan dan hidup kita memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.